makmum yang membaca alaihi wassalam setelah imam membaca surat Al-A'la, ya. Yaitu di akhir surat imam membaca inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian makmum membaca alaihi wassalam, ya. Begini para pemirsa sekalian, alaihi wassalam artinya bagi mereka berdua keselamatan, ya. Jadi ini merupakan doa. Nah, doa, ya, dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an atau dalam sholat itu boleh hukumnya, ya. Dalam hal ini Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Adhkar, qala ashabuna, ya, berkata ulama-ulama kami, yustahabbu hada tasbih wa su'al wal isti'adzah lil qari fi sholati wa ghairiha, ya. Para ulama kami, ulama Syafi'iyah mengatakan yustahabbu, disunahkan, dianjurkan membaca tasbih, membaca doa, ya, soal doa, kemudian membaca isti'adzah atau doa mohon perlindungan lil qari, ya, untuk orang yang membaca, ya, fi sholati wa ghairiha, ya, baik dalam salat ataupun di luar salat. Walil imam wal ma'mum wal munfarid, ya. Begitu juga imam, makmum dan munfarid itu boleh membaca yang tadi itu, ya, membaca tasbih, kemudian membaca doa atau membaca isti'adzah, doa memohon perlindungan ketika sholat maupun di luar sholat bagi imam ataupun makmum ataupun munfarid. Li'annahu doa, nah kata Imam Nawawi, karena itu doa, fastawau fihi kata'min, maka hukumnya sama seperti hukum membaca amin, ya. Mengapa seperti itu? Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hudzaifah, ya, bahwasanya Abu Hudzaifah ini pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu ketika membaca surat, ya, membaca Al-Qur'an, ketika ada ayat yang isinya itu tentang tasbih, perintah untuk bertasbih, misalnya sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi bertasbih subhana rabbiyal a'la, seperti itu. Ketika ada ayat tentang surga, ya, atau kenikmatan dan sebagainya, maka Nabi berdoa. Ketika ada ayat tentang azab, tentang neraka, Nabi pun memohon perlindungan seperti itu. Wa idza marra bisu'alin sa'al, wa idza marra bita'awudin ta'awad. Seperti itu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Namun perlu diingat, ya, meskipun doa boleh dalam sholat, ya, doa baik itu doa yang maksur dari Nabi ataupun doa yang tidak maksur dari Nabi, ya, tidak ada secara eksplisit dari Nabi, itu boleh dalam sholat, tapi dengan dua syarat. Yang pertama harus dengan bahasa Arab, ya. Yang kedua tidak boleh menggunakan redaksi kata ganti orang kedua, ya. Tidak boleh assalamu alaika, ya. Tidak boleh alaika salam, seperti itu. Tapi kalau kata ganti orang ketiga, ya, misalnya alaihi masalam, semoga Allah memberikan keselamatan bagi mereka kedua, itu kan kata ganti orang ketiga, itu boleh hukumnya, ya. Jadi intinya berdoa dalam sholat, ya, ataupun ketika berinteraksi dengan bacaan Al-Quran itu boleh, ya, boleh. Baik itu doanya ma'thur dari Nabi, ada dari Nabi, ataupun doanya ghairu ma'thur dari Nabi, tidak ada secara eksplisit Nabi mengajarkan doa tersebut, boleh. Dengan catatan atau dengan syarat dua tadi. Yang pertama dengan bahasa Arab, ya. Yang kedua tidak menggunakan redaksi kata ganti orang kedua, seperti itu. Nah, dalam kasus ini alaihi masalam, ya, maksudnya adalah mendoakan, ya, mendoakan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, ya. Inna hadza lafi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Kemudian kita mendoakan kedua nabi tersebut, semoga Allah memberikan kepada mereka berdua keselamatan. Nah, ini boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Mana lagi surat Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la, inna fi dzalik lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang disuruh subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kan fasa sabbihis marabbikal a'la, ayo baca subhana rabbiyal a'la. Ada orang yang disuruh lain, yang dikerjain lain, begitu. Yang disuruh bersebut a'la, dia baca alaihi salam. Ada tuh yang kayak begitu bacanya, ada enggak? Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Wah, susah juga bilanginnya. Jadi emang secara nahwunya juga tidak tepat.
ada dua nabi, Ibrahim dan Musa. Kalaupun mau dia baca alaihi massalam, kalau mau dia baca juga alaihi salam, karena kita ini ilmunya ilmu dengar, bukan yang kita lihat, yang kita dengar, yang ketemu di masjid. Ini yang menjadi bermasalah. Sehingga bagaimana terkait orang baca alaihi salam, dia menyalahi, tapi sholatnya tetap sah sholatnya, karena tidak membatalkan dengan bacaan doa di dalam sholat. Apalagi doanya buat para nabi, para rasul, enggak. Tapi ini bukan tempatnya, makruh, bukan tempatnya, makruh. Ibnu Umar, dalilnya dari mana nih makruh? Biar kita ketemu dalilnya. Dari mana? Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ketemu dengan seorang sahabat bangkis. Ini sahabat ada yang bangkis, banjering. Dia baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disentil sama dia. Baca apaan? Begitu. Allahumma sholli. Sentil lagi. Baca apaan? Alhamdulillah. Nah, begitu. Dia enggak terima disentil. Emang kagak boleh baca sholawat? Bukan enggak boleh. Udah dipernah-pernahin nama Nabi. Kalau orang bangkis ucapannya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan ente baca sholawat. Ente mau ngelarang orang baca sholawat, ente mau melintir ajaran. Bukan larang baca sholawat, bukan pada tempatnya, bukan. Begitulah Ibnu Umar, bukan pada tempatnya. Ustadz, saya sudah terbiasa setelah imam membaca akhir surat Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa, saya membaca alaihi massalam. Kalau sudah biasa bagaimana Ustadz? Ya, sekali lagi saya katakan ini dalam sholat. Kalau bisa dihindari hal-hal yang di luar tuntunan. Saya sudah pernah bertanya tentang ini di Mesir dulu dengan Syekh Abdul Muhaimin. Beliau kurang berkenan walaupun tidak melarang. Sebab nanti kalau misalnya saya ngimami membaca surat An-Nisa misalnya, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman. Terus piye Isa alaihi salam itu? Masa gitu terus dijawab. Misalnya juga ada di ayat lain, wa habna Ibrahim wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa Nuhan wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Gimana? Apa juga alaihi salam gitu atau alaihi salam? Enggak ya. Jadi ini agak susah untuk dirasionalkan, untuk dioperasionalkan. Kita harus berbuat baik, apalagi menyikapi para anbiya, para rasul harus baik. Enggak boleh mencela, mendoakan mereka, mengucapkan salam pada mereka, tetapi di luar sholat. Sebab dalam sholat kita ketika nyebut Nabi Muhammad, kita juga tidak mengucap sholawat kan. Saya tidak tahu asal usul ucapan ini, saya tidak tahu, tapi sungguh saya tidak mencela pada siapapun yang melaksanakan, tapi saya termasuk yang tidak melaksanakan itu, tidak mengucapkan itu. Juga akhir surat At-Tin misalnya, akhir surat Al-Ghasyiyah misalnya, ya sudahlah, kita kalau mau berdoa, berdoalah dalam hati kalau dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat silakan, wala wa ana ala dzalika minasyaitin, atau Allahumma hasibna hisaban yasira, silakan. Surat Al-Ghasyiyah itu kan Allahumma hasibni hisaban yasira, atau Allahumma hasibna hisaban yasira. Kemudian surat At-Tin, bala wa ana ala dzalika minasyaitin.
boleh asal di luar sholat. Kalau di dalam sholat, Rasulullah kan sudah jelas menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian tahu saya sholat. Nah, kita tidak tahu bahwa, bahkan ya hampir pasti saya sudah mencari, tidak ada tuntunannya bahwa ada bacaan-bacaan seperti itu kalau dalam sholat. Sudahlah, lebih baik, lebih hemat tapi tepat. Nanti niatnya baik, kemudian tidak ada tuntunan, ada pertanggungjawaban. Ya, jadi moga-moga ini bisa dimaklumi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Harapan itu harus selalu hadir dalam diri kita. Makanya ketika mengerjakan sesuatu ada harapan, pasti lebih berani kita melakukan, betul kan? Kalau tidak ada harapan, berani maju? Hah? Tidak berani. Sudah pernah melamar? Sudah pernah melamar? Berapa kali? Sekali. Diterima. Antum berani maju kenapa? Ada harapan kan? Ada harapan. Di mana antum tahu harapan itu ada? Karena antum sudah melakukan survei lapangan dulu kan? Iyalah. Sama kita ketika beribadah itu, kalau kita sudah pelajari bahwa ini pasti disukai Allah SWT, ada harapan akhi. Makanya orang-orang yang merasa tidak tenang melakukan sesuatu karena meragukannya, kan ada amalan bila diragukan, bila dilakukan ragu kita melakukannya, jangan lakukan. Karena kita tidak ada harapan untuk mendapatkan apa-apa di situ. Lagipun masih debatable, masih diperdebatkan orang, entah benar entah salah. Tapi kalau sudah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, harapannya jelas. Bukan PHP. Apa makna PHP? Hah? Apa maknanya? Saya tidak tahu. Nah, harapan palsu. Banyak orang yang menjajakan harapan palsu. Enggak apa-apa, ini baik. Subhanallah. Bukankah Nabi SAW di masa hidupnya menolak beberapa amalan yang dianggap baik oleh sahabat karena tidak disyariatkan? Jadi jangan karena asal baik menurut pikiran, tapi adalah asal baik menurut ajaran Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak banyak yang fatwakan. Yang memfatwakan itu ngambil sebagian dari sebagian yang lain. Kadang dari satu sumber saja. Banyak tidak menentukan benar, tapi dalil menentukan benar. Nah, berharap, tidak mungkin harapan itu ada bila tidak pasti. Maka pastikan ketika beramal itu, karena orang bertakwa itu teliti. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa takwa itu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang bertabur duri, onak dan duri. Antum berjalan telanjang kaki. Gimana antum melangkah? Harus dipraktikkan. Ambil duri saya, suruh dia berjalan tanpa alas kaki. Gimana antum berjalan? Antum tak berani letakkan kaki kecuali benar-benar aman, karena antum takut tidak berhasil dan berharap lulus daripada ancaman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini orang bertakwa. Kalau tidak pasti, orang bertakwa tidak mau melakukannya. Hanya orang-orang yang lemah imannya, yang penting asal baik dia lakukan. Tidak, mesti baik dan benar. Baik dan benar. Karena kita berharap sesuatu, harapan itu mesti pasti. Tidak boleh harapan PHP. Yang bisa memberikan harapan itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanya lagi hati kita, karena at-taqwa huna. Harapan itu pada Allah Subhanahu wa taala masih tetap kuat atau tidak? Yang ketiga adalah al-khaufu, yaitu senantiasa merasa takut.
Cinta melahirkan harapan. Harapan itu juga didampingi oleh rasa khawatir. Ya kan? Harap-harap cemas kata orang. Harap-harap cemas. Harap diterima, cemas harap diterima, cemas lawan diterima. Ditolak.